Bucin ke istri ternyata jadi kedok menutupi perselingkuhan. Bunda tahu nggak? Tidak semua suami yang tiba-tiba jadi lembut, jadi perhatian, rajin bilang sayang adalah suami yang benar-benar berubah. Terkadang, sikap manis itu justru jadi kedok terselubung. Cara paling halus untuk menutupi sesuatu yang dia takutkan Bunda ketahui. Dan di video ini, saya akan belajar bagaimana membedakan perhatian yang tulus dengan perhatian yang sebenarnya datang dari rasa bersalah. Bunda pernah nggak merasa begini? Dulu suami cuek, sekarang kok tiba-tiba manis banget. Tapi justru perasaan ini menjadi tidak enak di hati Bunda. Itu bukan perasaan Bunda saja. Itu adalah intuisi istri. Dan intuisi itu jarang salah. Dalam dunia psikolog, ada pola jelas, yaitu suami yang sedang menyembunyikan sesuatu, entah masalah, entah hubungan emosional dengan seseorang, sering menutupi rasa bersalahnya dengan menjadi lebih perhatian dari biasanya. Bukan karena cinta yang tumbuh, tapi agar Bunda tidak curiga, rumah tetap tenang, kesalahannya tidak terbongkar. Inilah yang disebut goal-driven affection. Tampak manis, tapi rapuh. Tampak peduli, tapi kosong. Istri pun sering bingung. Bunda, kok suamiku bucin ya bun ke saya, tapi ternyata punya kedekatan dengan perempuan lain. Jawabannya, karena suami melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, menenangkan istri agar tidak curiga. Ia jadi lebih perhatian, lebih lembut, lebih mudah bilang sayang. Yang kedua, menjaga kenyamanan perempuan di luar agar hubungan itu tetap bertahan. Ia memberi energi, perhatian, dan ruang kepada pihak ketiga. Dari luar, ia seperti suami idaman, tapi di dalam, ia sebenarnya sedang menjaga dua dunia sekaligus. Itu sebabnya perilakunya serba kontradiktif. Ada beberapa tanda yang sangat jelas pun. Yang pertama, bucin, tapi handphone makin dikunci. Ini tanda suami tidak ingin jejaknya terlihat. Kedua, manis, tapi mudah tersinggung. Ini konflik batin. Kepala ingin menutupi, tapi hati merasa bersalah. Ketiga, perhatian meningkat, tapi makin tertutup. Keempat, fisiknya dekat, namun batin terasa jauh. Bunda mungkin sering merasakan dia ada di depan saya, tapi rasanya seperti nggak nyambung. Itulah tanda batin suami sedang terpecah. Kenapa ini bisa terjadi, Bunda? Secara psikologis, suami yang mendapat perhatian, validasi, atau fantasi dari perempuan lain akan merasakan dopamin yang memicu rasa nyaman sesaat. Namun dari sisi batin atau spiritual, ada hal yang lebih besar. Sering keterikatan emosional meninggalkan jejak energi. Nah, energi ini bisa menempel di batin suami dan membuatnya seperti gelisah, tidak fokus, mudah marah, sulit tidur, dan kehilangan kenyamanan di rumah. Meskipun perempuan itu sudah jauh, energinya bisa tetap aktif. Dan suami bisa menangkapnya tanpa sadar. Inilah yang membuat suami bersikap manis, tapi hatinya dan batinnya terasa tidak stabil, sehingga tidak sepenuhnya hadir sebagai pasangan. Bunda mungkin akan bertanya, kalau dia selingkuh, kenapa dia masih sayang sama saya? Jawabannya, karena energi rasa bersalah, Bun, membuatnya lebih manis ke istri. Suami ingin mengimbangkan dirinya dan ingin merasa baik di depan Bunda. Yang kedua, energi keterikatan membuatnya tetap kembali kepada pihak lain. Karena ada energi yang belum terputus. Jadi, dia sebenarnya tidak sepenuhnya memilih. Ia hanya terombang-ambing oleh energi yang menempel. Saat istri merasa ada yang janggal, reaksi umumnya biasanya seperti ini, Bunda. Mengungkit, mendesak suami untuk mengaku, overthinking, menangis di depan suami, mengikuti emosi, membandingkan diri, atau memata-matai suami. Masalahnya, semua itu bukan akan membuat suami makin sadar dan kembali pada Bunda, tapi justru akan memperburuk energi istri dan membuat suami makin menjauh secara batin. Karena suami akan lebih nyaman pada energi yang tenang, bukan energi yang panik.
Inilah sebabnya Bunda, pelakor seolah menang. Karena ia hadir dengan energi yang tenang, lembut, manis walaupun itu palsu. Lalu apa Bunda yang harus saya lakukan? Langkah pertama, Bunda harus tenangkan batin Bunda dulu. Batin yang tenang lebih kuat dari 1000 kata. Bunda perlu stabil sebelum menarik kembali batin suami. Langkah kedua, tingkatkan energi kasih dan wibawa Bunda. Karena energi ini adalah rumah bagi suami. Langkah ketiga, putuskan energi luar yang mengikat suami dengan doa, zikir, dan ikhtiar spiritual yang tepat. Langkah keempat, perbaiki energi rumah. Rumah dengan energi berat membuat suami tidak betah di rumah, sehingga apapun yang dilakukan di rumah terasa berat, membosankan, dan tidak nyaman. Dalam kasus seperti ini, saya sering arahkan klien saya untuk memperkuat energi batin dengan zikir dan wasilah khusus. Bunda bisa amalkan zikir ya latif untuk melembutkan hati suami, zikir ya wadud untuk menarik kasih sayang suami, zikir ya kohar untuk mematahkan energi negatif dari luar, dan ikhtiar dengan wasilah cincin aura al-hanan. Karena melalui wasilah cincin ini, energinya insya Allah akan membuat Bunda memutus ikatan dari luar, menenangkan batin suami, menarik fokus batin suami ke Bunda, dan memperkuat aura pengasih dan wibawa Bunda. Cincin al-hanan ini bukanlah jimat ya Bun, tapi wasilah doa agar ikhtiar bekerja tepat sasaran. Bunda, tidak semua yang manis itu cinta. Tidak semua yang romantis itu tulus. Kadang yang manis justru tanda luka yang sedang disembunyikan. Tapi ingat, istri adalah pusat energi rumah. Kalau bundanya kuat, tenang, dan yakin, maka rumah akan kembali stabil. Suami pun akan kembali lurus jalannya. Jika Bunda ingin bimbingan memutus energi luar dan menguatkan batin rumah tangga, silakan Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, untuk saya bantu ikhtiar Bunda.